Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur dan teman-teman semua, ada 4 tanda-tanda karkun sejati. Ada 4 tanda-tanda karkun sejati. Yang pertama, dia senang jadi karkun. Dia senang jadi karkun, atau jadi da'i, atau jadi ahbab. Dia senang jadi karkun, jadi da'i, dan jadi ahbab. Kemudian yang kedua, hari-hari buat amal makomi. Hari-hari buat amal makomi. Dan yang ketiga, kerja dengan atau gerak dengan hati sendiri. Bergerak dengan kemauan sendiri, maksudnya ikut arahan tapi dengan kemauan sendiri. Ya, kemudian yang keempat, mendahulukan takaja agama daripada urusan dunia. Nah, ini merupakan suatu hal yang perkara yang besar, yang minimalnya walaupun tidak semua 4 kategori tadi, ciri-ciri karkun sejati itu ada dalam diri kita, ya jangan semua pula nggak ada dalam diri kita. Ya, jangan pula semua tidak ada dalam diri kita. Jadi maknanya adalah kita mesti introspeksi diri gitu. Perbanyak mujakarah tentang diri sendiri gitu. Jadi hari ini kan kadang kita ini sepertinya kuranglah kita memperhatikan diri kita sendiri. Untuk perkara itu dan yang lain-lainnya, baik perkara urusan dakwah, urusan agama. Jadi kemudian diantaranya adalah seperti yang saya katakan tadi, 4 tanda-tanda atau ciri-ciri karkun sejati atau da'i sejati, ahbab sejati. Yang pertama, senang jadi karkun. Maknanya adalah kita ini gembira gitu loh, bangga bahasanya ini kita karkun, yang merupakan orang yang Allah libatkan dalam usaha dakwah ini untuk menyambung risalah Nabi. Jadi hari-hari kita senang dengan penampilan yang full sunnah ataupun full karkun, gitu. Jenggot yang bisa panjang dipanjangkan, nggak pula terus kita kadang ada sesuatu jenggot dipendekkan, dan lain sebagainya di luar target itu. Padahal seharusnya kita berpikir nih senang gitu. Terus kemudian di mana duduk ketika ditanya bahkan bangga, saya ini karkun. Ataupun istilahnya kalau di satu tempat orang kenalnya jamaah tabligh, kita bilang saya ini Islam, cuman saya ikut jamaah tabligh. Saya ini kalau di tempat yang lain saya ini Islam, tapi saya ini ikut yang jauh, orang-orang jauh lah, jamaah kompor dan lain sebagainya. Jadi memang bangga sebagai karkun. Kemudian yang kedua adalah hari-hari buat amal mangkomi. Jadi hari-hari buat amal mangkomi itu memang kita hari-hari buat amal mangkomi kan memang seperti targetnya. Sehingga dikatakan orang tua kita bahwasanya kita seharusnya nggak usah memikirkan firqah yang lain. Maksud firqah yang lain itu yang menghujat kita mungkin dan lain sebagainya. Kalau kita memikirkan program jamaah tabligh sendiri yang telah dibuat seperti 2,5 jam, jaulah 1, jaulah 2, taklim, dan lain sebagainya, maka itu kita tidak akan sempat memikirkan firqah yang lain, baik yang menghujat atau tidak. Kalau misalnya harus mujakarah, harus pun misalnya kita berdebat, maka dengan cara yang baik, dan dengan orang yang waras. Orang yang waras itu apa? Yang memang dia pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil, ya nggak perlu kita layani, kan begitu. Nah, jadi hari-hari buat amal mangkomi, dengan sungguh-sungguh, semampunya gitu. Nggak bisa mengerjakan semua, ya jangan ditinggal semuanya. Kemudian yang ketiga adalah gerak dengan sendiri, dengan hati sendiri. Maksudnya itu kita ini nggak jadi pikiran, kita memang kita yang bergerak gitu. Yang paling mudah disimpulkan tuh begini, misalnya kita udah musyawarah nih, musyawarah harian di mahala kita masing-masing. Kemudian kita buat jaulah 1, tahu-tahu teman sibuk kanan, dan kita nggak sibuk. Nah kemudian kita nggak mau pula
wah teman aja itu yang udah 4 bulan 40 hari nggak bikin jaulah, saya apalagi saya, maka akhirnya nggak bikin jaulah. Nah maka ini bukan gerak dengan sendiri, yang dimaksud tuh orang nggak bikin, saya bikin sendiri. Walaupun nggak cukup, saya mampunya bagaimana. Kenapa? Karena kalau ditelusuri, misalnya kita jaulah nih, udah mau jaulah ini, udah mau jaulah, tahu-tahu temen, nah, tahulah banyak halangan lah ujungnya. Terus kita, wah nggak tertib, wah itu. Jadi percuma musyawarah kalau misalnya nggak ditunaikan, maka akhirnya terus nggak buat jaulah. Nah ini keliru. Apalagi berpikirnya kalau satu gimana? Ya dulu para nabi dan ambia, para nabi rasul dan ambia alaihissalam, bahkan Rasulullah SAW dakwanya sendiri juga jaulah kan. Jadi tetap semangat, kita buat semampu kita. Itu yang dimaksud dengan gerak dengan hati sendiri. Ketika ada benturan-benturan dengan hasil musyawarah, di musyawarah harian dan lain sebagainya, kita tetap berjalan gerak sendiri. Dan kemudian yang keempat adalah kita ini mendahulukan takaza agama daripada keperluan dunia. Nah ini yang dimaksud, dan ini memang sangat berat, siapapun, saya sendiri juga merasakan itu, mendahulukan takaza agama daripada takaza dunia. Minimalnya bagi orang yang memang yang mampu, maksudnya perkara-perkara agama maksud saya itu. Tapi jangan lupa juga kalau sekiranya kita ini ada keperluan dunia yang memang yang sangat penting. Tapi itu dimaksudnya bagi yang mampu silakan untuk mendahulukan perkara-perkara agama yang kita memang sudah yakin untuk tidak atau siap ketika keduniaan kita terbengkalai karena mendahulukan perkara agama dan yakin dengan nusratullah, ya monggo silakan saja. Jadi itulah teman-teman dan para sedulur semuanya, bagaimana 4 kategori atau 4 tanda-tanda dan ciri karkun atau da'i atau ahbab sejati yang berdasarkan hasil dari muzakarah dan bagaimana ciri-cirinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita niat introspeksi diri dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.